Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Irma Damayanti. Saya adalah salah satu guru di jurusan Analisis Pengujian Laboratorium SMK Tunas Harapan Pati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan reaksi kimia. Sebelum kita masuk ke materinya, perhatikan dulu ulasan berikut. Ingatkah kamu bagaimana reaksi kimia dari proses fotosintesis tumbuhan? Nah, benar. Jadi, proses fotosintesis tumbuhan itu terjadi antara karbon dioksida atau CO2 dengan air atau H2O, dan dengan bantuan cahaya matahari dia akan menghasilkan senyawa C6H12O6 atau glukosa dan oksigen yang kalian gunakan untuk bernafas. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Namun pada video pembelajaran kali ini saya hanya membatasi tentang persamaan reaksi kimia saja. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke materinya. Jadi yang pertama itu nanti adalah tentang pengertian persamaan reaksi kimia. Apa itu persamaan reaksi kimia? Jadi persamaan yang menyatakan tentang kesetaraan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia, itu yang disebut dengan persamaan reaksi. Selanjutnya, yang kedua adalah tentang prinsip penyetaraan reaksi kimia, yaitu menggunakan hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Bunyinya adalah massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah tetap. Selanjutnya, yang ketiga, kita bahas tentang fase atau wujud zat reaksi kimia. Jadi, fase zat atau wujud zat pada reaksi kimia itu ada 4. Yang pertama kita singkat dengan G, dia kepanjangan dari gas, digunakan untuk zat yang punya wujud gas. Kemudian ada lagi S kecil, itu kepanjangan dari solid, jadi dia nanti untuk zat yang berwujud padat. Yang ketiga ada L kecil atau liquid, yaitu untuk wujud zat cair. Selanjutnya terakhir adalah AG atau aqueous, dia digunakan untuk zat yang berwujud larutan. Nah, selanjutnya yang keempat kita akan bahas tentang istilah dalam persamaan reaksi kimia. Yang pertama ada reaktan atau reaksi, yaitu zat yang mengalami reaksi kimia. Kedua ada produk atau produk atau hasil reaksi, yaitu zat yang terbentuk dari reaksi kimia. Dan yang ketiga ada koefisien, yaitu jumlah molekul atau atom yang terlibat dalam reaksi. Dan yang keempat yaitu indeks atau jumlah atom dalam satu molekul. Nah, silahkan perhatikan baik-baik persamaan reaksi berikut. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi nanti ada 2 senyawa yang sebelum tanda panah atau sebelah kiri tanda panah itu disebut dengan reaktan. Kemudian 2 senyawa yang setelah tanda panah atau sebelah kanan tanda panah itu disebut dengan produk. Nah, selanjutnya huruf-huruf kecil yang ada di dalam kurung ada S, AG, G atau solid, aqueous, dan gas itu disebut dengan wujud. Kemudian ada angka-angka kecil yang tertulis subscribe itu disebut dengan indeks, dan angka yang saya beri warna merah itu disebut dengan koefisien. Selanjutnya yang kelima adalah penyetaraan persamaan reaksi kimia. Itu ada 2 cara. Yang pertama cara sederhana, yaitu dengan menyetarakan kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua yaitu dengan cara aljabar,
Jadi nanti memisalkan koefisien reaksi setiap zat-nya itu dengan variabel. Kita bahas dulu yang cara sederhana. Saya punya persamaan reaksi antara NaOH dengan H2SO4, maka akan menghasilkan senyawa Na2SO4 dan H2O. Kita tulis satu-satu dulu, mulai dari Na. Na sebelah kiri itu ada 1, tapi sebelah kanan dia ada 2. Maka yang di sebelah kiri harus kalikan 2. Dan angka 2 sebagai pengalinya tadi tulis di depan NaOH, dia nanti akan sebagai koefisien. Selanjutnya S, sebelah kiri jumlahnya 1 dan kanan juga 1, maka tidak perlu disetarakan lagi. Lanjut O, sebelah kiri itu ada 2O dari NaOH dan 4O dari H2SO4, maka jumlahnya ada 6. Sedangkan sebelah kanan ada 4O dari Na2SO4 dan 1O dari H2O. Tapi dia harus dikalikan berapa biar bisa jadi 6? Maka kalikan 2 dan 2 tulis di depan 2 H2O. Nanti dia akan jadi koefisien. Terakhir H. Sebelah kiri ada 2 dari NaOH dan 2 dari H2SO4, maka jumlahnya ada 4. Sedangkan sebelah kanan juga sudah 4, yaitu 2 kali 2. Jadilah persamaan reaksi setara antara NaOH, H2SO4, jadi Na2SO4 dan H2O seperti itu. Next, kita ke cara aljabar. Saya punya bersama reaksi antara Fe dengan O2 akan menjadi Fe2O3. Kita tulis dulu misal dengan koefisien A, B, dan C untuk Fe2O3. Kemudian kita tulis Fe berarti sebelah kiri banyak A dan sebelah kanan berarti 2C ya. Lanjut O, sebelah kiri itu ada 2B dan sebelah kanan ada 3C. Selanjutnya kita lihat dari persamaan tersebut senyawa kompleksnya yang kompleks di mana? Oh, ternyata Fe2O3. Maka kita misalkan C dengan 1. Nah, selanjutnya substitusi itu ke A sama dengan 2C. Kalau C sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 2. Kemudian substitusi lagi ke persamaan yang kedua, 2B sama dengan 3C. Kalau C-nya sama dengan 1, maka nanti B sama dengan 3/2. Terus, karena kita ada koefisien pecahan, nanti semua koefisiennya dikalikan dengan penyebut pecahan tersebut. Jadi kita tulis dulu 2Fe ditambah 3/2O2 akan menjadi Fe2O3. Nah, ini nanti kalikan penyebutnya yaitu 2. Jadi semua koefisiennya nanti kalikan 2, maka akan jadi 4Fe ditambah 3O2. Jadi angka 2-nya ini nanti dicoret ya, hilang, menjadi 2Fe2O3. Nah, itu adalah persamaan reaksi setaranya. Next, kita ke kuisnya. Jadi petunjuk pengerjaannya nanti tinggal pilih aja salah satu opsi yang sudah disediakan. Karena ini hanya kuis percobaan, jadi kita coba-coba aja ya, klik. Nah, yang ditanyakan itu adalah koefisiennya ketika sudah disediakan persamaan reaksi seperti itu. Di sini yang ditanyakan adalah A. Nah, kita coba aja. Setelah dilihat-lihat ternyata oh, A mungkin jawabannya 1. Terus ini yang ditanyakan B. B kita coba 3 atau 2. Oh, 2 aja. Terus E. Nah, berapa ya kira-kira? Kita coba 3. Next, C. Nah, C kita coba lagi 1 misalnya. Terus A itu berapa? Kita coba 2. Terus B kita coba 3. D kita coba 2. Kemudian B
berapa ya, 6 deh. Terus C 4 deh coba. Terakhir D kita coba 3. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan untuk cek jawabannya, klik tombol birunya. Kita klik ya, coba. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jumlah benar, skornya ada 2, kemudian jumlah salah ternyata ada 8. Sehingga nilai akhirnya kita cuma dapat 20. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.